Ismail atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Dr. Ami ini mengalami kegagalan menjadi pegawai negeri sipil setelah dinyatakan lulus tes. Hal itu menyusul dikeluarkannya surat keputusan dari Bupati Solok Selatan yang menyatakan bahwa Dr. Romi tidak memenuhi kriteria umum untuk mengabdi lantaran menyandang disabilitas. Dr. Romi ini awalnya mengabdi di Puskesmas Tahunan di daerah terpencil di Solok Selatan selama 2 tahun sejak 2015 sebagai pegawai tidak tetap atau PTT. Kemudian di tahun 2016, Dr. Romi bekerja setelah melahirkan anak keduanya yang mengakibatkan tungkai kakinya tidak bisa menopang badannya lagi sehingga harus beraktivitas dengan kursi roda. Namun hal ini tidak ada masalah yang dialami oleh Dr. Romi selama bekerja dengan kursi roda. Bahkan pada tahun 2017 ia kembali ditawari untuk memperpanjang kontrak kerjanya. Kemudian pada tahun 2018 Dr. Romi mengikuti seleksi CPNS yang akhirnya lolos sebagai peringkat pertama dengan nilai terbaik. Setelah pengumuman, Dr. Romi kemudian melengkapi surat hingga di tahap akhir. Sempat ada syarat kesehatan jasmani dan rohani atau tidak, namun untuk hal ini Dr. Romi sempat diuji secara khusus dengan simulasi dan peragaan yang akhirnya berhasil dilalui dan lulus. Kelulusan Dr. Romi ini pun diperkuat dengan rekomendasi dari RSUD Muhammad Jamil dan seorang dokter spesialis okupasi di RSUD Arifin Ahmad Riau. Dengan Romi dinyatakan mampu menjalankan. Namun, Bupati Solok Selatan mengeluarkan SK pembatalan kelulusan Dr. Romi 3 bulan kemudian. Kelulusannya dibatalkan oleh Pemkab Solok Selatan sebab ada peserta yang melaporkan bahwa Dr. Romi menyandang disabilitas dan dianggap rohani dan rohani. Dr. Romi yang merasa mendapat perlakuan tidak adil ini kemudian menempuh berbagai cara untuk memperjuangkan haknya. Mulai dari meminta bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, kemudian surat untuk Presiden, mengajukan gugatan ke PT UN, hingga menemui menteri dengan bantuan berbagai pihak. Tidak sedikit dukungan akhirnya mengalir untuk Dr. Romi untuk mendapatkan kembali status CPNS-nya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah pelanggaran kode etik. LS dokter yang melaporkan Dr. Gigi Romi Sofa Ismail ke tim panitia seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Solok Selatan, Sumatera Barat. Dr. LS ini diduga memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar sehingga menyebabkan Dr. Romi kelulusannya dibatalkan. Hingga akhirnya Dr. LS ini diangkat menggantikan posisi Dr. Romi sebagai CPNS. Yang kemudian dilakukan sidang etik yang dirasa diperlukan untuk mengklarifikasi adanya indikasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Dr. LS. Kasus pelanggaran kode etik Dr. Gigi ini diproses melalui sidang Majelis Kode Etik oleh PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia Sumatera Barat setelah adanya pelaporan kasus. Selanjutnya, PDGI Sumatera Barat menyatakan bahwa Dr. Gigi berinisial LS bersalah melanggar kode etik dokter. Dr. LS dinilai melanggar pasal 15 ayat 1 dan 2 Kode Etik Dokter Gigi Indonesia yang menjelaskan bahwa di antara dokter gigi harus saling menjaga satu sama lain. Sikap Dr. LS melanggar kode etik dengan membuat laporan yang tidak benar kepada tim panitia seleksi
kemungkinan bahwa Dr. Romi tidak dapat menjalankan tugas dengan menggunakan kursi roda. Selanjutnya, berkas kasus pelanggaran kode etik oleh Dr. LS dilanjutkan ke PDGI Pusat. Nah, untuk sanksi yang bisa didapatkan mulai dari yang ringan berupa peringatan, pembinaan, hingga yang terberat yaitu pencabutan izin praktek. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas yaitu konklusi atau hasil dari kasus pelanggaran ini. Yang pertama adalah bahwa Dr. Gigi Romi Sofa Ismail akhirnya sudah dikembalikan haknya menjadi CPNS setelah berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Dr. Romi. Kemudian sementara kasus pelapor Dr. Romi yang dilakukan oleh Dr. LS masih berlanjut di perkumpulan dokter